Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan dari SQL Basic 2. Kita masuk ke dalam subtopik Where Clause Options. Nah, jika kita menggunakan klausa where di dalam sebuah SQL query, where ini pasti akan berkaitan dengan sejumlah simbol perbandingan atau comparison operator, antara lain sama dengan, lebih besar dari, kurang dari, lebih besar dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan. Ini adalah comparison operator yang pasti akan berpasangan dengan klausa where. Contohnya di bawah ini, teman-teman. Tampilkan seluruh, nah kalau pakai tanda bintang ini artinya seluruh kolom ya. Tampilkan seluruh kolom dari tabel employee, jadi dari tabel employee, di mana gajinya, ya, where, klausa where, selalu berhubungan dengan operator perbandingan. Gajinya lebih besar dari 3.500, seperti itu. Oke. Selanjutnya, apakah hanya comparison operator dalam clause where? Tidak. Di dalam clause where itu juga ada operator logika. Logika yang dipakai antara lain adalah and, or, dengan not. Nah, makanya saya harap teman-teman di sini pernah menggunakan logic table atau table logika ya. Yang artinya jika ada dua kondisi dan logika operatornya and, maka jika salah satu kondisi bernilai false, maka hasilnya adalah false. Yang seperti itu teman-teman ya. Yang operator logika, mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Jika ada seperti ini teman-teman ya. Jika ini and not ya, and not, jadi tampilkan semua tabel ya, semua kolom dari tabel employee, di mana ini pakai buka kurung. Kenapa pakai buka kurung? Karena di sini ada and dan ada or. Jadi kalau dia sama ya, kalau di query SQL itu kalau misalkan yang ada kurungnya berarti dikerjakan duluan ya. Jika di mana departemen ID sama dengan 1 dan not name namanya bukan Nicole gitu. Nah, jika kondisinya atau logikanya menggunakan and ya, logikanya menggunakan and, maka dia akan bernilai benar, dia akan memberikan benar, true ya, jika kondisinya dua-duanya adalah true, kan seperti itu ya kalau and ya. Kalau satu saja kondisinya itu adalah false, misalkan ini not equal false ya, maka hasilnya ini adalah false, itu and. Jadi and itu dia akan bernilai benar jika semua kondisinya itu adalah benar. Dan dia akan bernilai salah jika salah satu dari sejumlah kondisi itu nilainya salah. Kalau or gimana? Kalau or tuh satu aja benar, ya udah benar gitu ya. Dia kapan bernilai salah? Kalau or ini akan bernilai salah jika semua kondisinya bernilai salah gitu ya. Nah, itu adalah logic operator. Selanjutnya between. Nah, between ini kita membuat rentang ya, rentang nilai antara 2000 sampai 4000. Jadi menggunakan between. Nah, kalau misalkan kamu mau yang sedikit ribet ya, maka kamu bisa menggabungkan antara comparison operator dan juga logic operator, sehingga kita membuat yang lebih rumit lagi, misalkan seperti ini teman-teman. Kita buat yang lebih rumit sedikit ya. Sebentar, kita tulis saja di sini. Misalkan, berarti kalau buat rumit gini, select ya, bintang from ya, employees ya, where, kita buat yang rumit dikit, where salary, nah gini, lebih besar atau sama dengan 2000 and ini salary kurang atau sama dengan 4000. Nah, ini kita buat sedikit lebih rumit, teman-teman. Nah, ini yang namanya rentang. Salary lebih besar atau sama dengan 2000 dan salary kurang atau sama dengan 4000. Nah, ini kita buat rentang menggunakan n. Jadi dia akan bernilai benar jika nilainya ada di antara 2000 dan 4000. Nah, ini akan lebih sederhana kalau kita menggunakan between seperti itu. Nah, ini adalah salah satu. Jadi ada dua cara untuk buat query.
Bisa pakai between atau bisa kita buat rentangnya. Sekarang in. Select bintang from employees where name in Nicole Jack. Nah, gitu ya. Nah, ini gimana? Nah, ini seperti ini. In ini sama seperti or. In dan or itu sama. Jadi, kalau kita buat yang lebih panjang lagi, teman-teman, kita bisa buat gini. Select bintang from employees, ya, where name sama dengan, atau where name like, karena dia alfabet ya, like tanda petik Nicole ini, or name like tanda petik check. Nah, ini or. Tapi karena dia menggunakan filter dari kolom yang sama-sama name, maka kamu bisa menggunakan statement in gitu ya. Nah, ini cara panjangnya seperti itu. Tapi kalau nggak mau repot ya pakai in aja ya. Kemudian like. Nah, tadi contohnya like itu ya. Like ini khusus untuk data berupa alfabet ya, teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui di sini ada pakai tanda persen ya. Persen ini berarti dia mewakili semua karakter ya, teman-teman ya. Jadi biasanya ini banyak sekali dipakai kalau kamu menggunakan search function ya. Jadi bisa menggunakan like. Like ini untuk mencari data alfabet. Kemudian regular expression, get or record whose name is either Jones or Mary. Mencari semua record yang namanya Jones atau Mary itu bisa pakai regex gitu ya. Yang namanya dimulai dari J atau diakhiri dengan E gitu ya. Distinct. Distinct ini adalah sebuah statement kalau misalkan ketika kita mencari data gaji ya, kemudian yang muncul gajinya ada salary yang berulang. Misalkan data yang tampil itu ada 3 baris yang sama. Nah, untuk menampilkan atau tidak menampilkan baris yang sama, maka kamu bisa menggunakan kata kunci distinct. Selanjutnya ada group by dan having. Apa beda yang group by dan having ya? Di sini akan dijelaskan. Group by itu memberi nilai kembalian berupa group of rows. Jadi ada kembaliannya berupa seperangkat baris-baris hasil query. Ya, divides a table into sets and it usually used with SQL aggregate function which produce summary value for each set. Jadi membagi sebuah tabel ke dalam seperangkat atau set, dan group by biasanya menggunakan aggregate function. Jadi group by ini dia menggunakan fungsi agregat. Apa itu fungsi agregat? Jadi kalau teman-teman dulu pernah diajarkan di semester 2, fungsi agregat itu yang kayak min, max, average gitu ya. Count, sum, nah itu fungsi agregat. Jadi hasilnya nanti bisa ditampilkan ke dalam layar. Jadi group by itu pasangannya adalah fungsi agregat. Nanti akan ada contoh. Nah, contohnya di sini teman-teman. Group by example, contoh ya, contoh. Insert into employee, jadi misalkan masukkan data ke dalam tabel employee. Apa yang dimasukkan? Nama, gaji, dan departemen ID. Jadi ada 5 data. Jack, Mary, Nicole, Angie, Jones. Oke. Jadi kemudian di sini kita bisa lihat untuk departemen ID 1 ya, itu ada 2 orang. Oke. Dan departemen ID 2 itu juga ada 2 orang. Sedangkan departemen ID 3 itu hanya ada 1 orang. Oke. Sudah ya, udah paham ya. Jadi yang departemen ID 1 ada 2, departemen ID 2 ada 2, departemen ID 3 ada 1. Nah, sekarang kita akan mencontohkan menggunakan group by. Select departemen ID, count employee ID as employee count. Jadi, from employees, group by departemen ID. Nah, kunci dari group by adalah kalau kita mengelompokkannya menggunakan suatu kolom, biasanya pakai ID ya, departemen ID, itu nanti kolom ini akan menjadi kolom pertama yang tampil pada select. Kuncinya seperti itu.
Jadi kalau dia grup by departemen ID, berarti kolom pertama di sesudah select itu harus departemen ID. Diikuti dengan agregat functionnya. Nah, itu kunci dari group by. Group by, teman-teman. Jadi harus diingat, kalau kalian ingin menggunakan group by, maka kolom yang digunakan untuk pengelompokan itu harus menjadi kolom pertama yang tampil sesudah select, diikuti dengan agregat functionnya. Jadi di sini kita bisa melihat untuk departemen ID 1, maka jumlah karyawannya ada 2. Kok bisa dihitung 2? Karena di sini menggunakan agregat function count. Berarti dia menghitung jumlah baris. Bedakan sum dengan count. Kalau count dia hitung baris, kalau sum dia hitung nilai yang ada dalam datanya. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk departemen ID 2, dia akan menampilkan 2. Kenapa? Karena jumlahnya ada 2 baris. Yang ID-nya 2. Sedangkan 3, maka dia 1. Kenapa? Karena datanya cuma ada 1. Seperti itu. Nah, itu group by ya teman-teman. Perlu diingat group by seperti itu. Selanjutnya, having. SQL having clause is SQL where clause for group. Jadi, sesudah kita melakukan grouping, bisa nggak kita filter group? Bisa. Tapi menggunakan statement having. Jadi, ketika kita sudah melakukan grouping, baru kita bisa menggunakan having. Sama seperti SQL where clause limits row, SQL having clause limits group. Jadi, kalau SQL where itu dia mengambil baris, kalau having dia berarti mengambil grupnya. In most programming context, you will use SQL having clause after SQL group by clause to limit group by search condition. Jadi di banyak konteks programming kita akan menggunakan SQL having sesudah group by. Jadi group by itu, having itu adalah filter dari group by gitu. Jadi kita akan mencari suatu data, gerombolan data di dalam hasil dari group by menggunakan SQL having. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini lanjutan dari query yang tadi. Kalau query yang tadi itu kan hanya ini ya, hanya ini nih. Group by departemen ID. Nah, sudah sampai sini aja nih. Nah, nanti kan tampilannya jadi yang seperti ini teman-teman. Tampilan sebelumnya. Nah, gini. Tampilannya seperti ini. Nah, sekarang misalkan saya mau menampilkan departemen yang jumlah employee-nya 2, sedangkan yang employee-nya 1, yaitu departemen 3, ini nggak usah tampil gitu. Yang tampil tuh yang employee count-nya 2 gitu. Berarti kita harus melakukan filter. Gimana cara filternya? Berarti kita harus, karena ini group by, maka filternya harus menggunakan having. Nih, having employee count lebih besar atau sama dengan 2. Sehingga yang tampil adalah ID, departemen ID yang employee count-nya itu adalah 2. Oke, nanti akan saya berikan contoh-contoh lain lagi yang lebih kompleks lagi teman-teman ya. Kemudian berikutnya ada user defined variables. Apa itu user defined variables? User defined variables itu artinya adalah variabel yang dibuat oleh user atau yang didefinisikan oleh user. You can store a value in a user defined variable in one statement and then refer to it later in another statement. Jadi kita bisa menyimpan sebuah nilai di dalam variabel yang kita buat di dalam sebuah statement dan refer to it later dan menggunakannya dan kita gunakan nanti di statement yang lain. Nah, dengan menggunakan user defined variable, maka ini mengizinkan kita atau memudahkan kita untuk memberikan nilai dari satu statement ke lainnya. Jadi dengan defined variables, kita bisa memberikan nilai variabel ke statement-statement yang ada di dalam MySQL. User defined variable are connection specific. Jadi user defined variable itu sangat spesifik ya. Sebuah user variable define, jadi variabel yang dibuat oleh suatu klien itu tidak bisa dilihat atau digunakan oleh klien lainnya. Jadi kalau kita buat suatu variabel di dalam SQL, user lain itu nggak bisa pakai variabel kita. Jadi semua variabel yang dimiliki oleh klien, ya, maka itu akan di automatically freed atau dihapus ya ketika kliennya exit. Bagaimana cara membuat user defined variable? User variable are written as @varname. Jadi menggunakan simbol ini ya. Jadi variabelnya menggunakan simbol @. Ini seperti pemrograman PHP ya, PHP ya. Jadi diikuti dengan nama variabelnya apa. One way to set a user variable is by issuing a set statement. Jadi untuk memasukkan user defined variable nilainya ya, maka kita menggunakan statement
set. Set add varname expression, add varname expression. Jadi kita memberikan nilai ke dalam variabel yang kita buat. Ya. Kemudian for set either sama dengan atau dapat digunakan untuk assignment operator. Jadi untuk memasukkan nilainya ke dalam variabel yang kita buat itu menggunakan ini titik 2 dan sama dengan. Cara lain untuk mendefinisikan sebuah user defined variable adalah dengan menggunakan statement select into. Contohnya select into varname. Nanti akan ada contohnya ya. Contoh penggunaannya seperti apa itu ada di slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat set add myvar 1 sama dengan 10, add myvar 2 20. Jadi di sini nilai 10 ya disimpan ke dalam variabel myvar 1. Kemudian nilai 20 disimpan ke dalam variabel myvar 2. Select add myvar 1, add myvar 2. Dan di sini ada variabel lagi add myvar 3, di mana myvar 3 ini adalah hasil penjumlahan dari myvar 1 ditambah myvar 2. Sehingga nanti hasilnya adalah 10 untuk myvar 1, myvar 2 20, dan myvar 3 hasil penjumlahannya adalah 30. Seperti itu. Nah, berikutnya set add MySQL var function. Jadi string function disimpan ke dalam variabel myString var. Lalu di sini kita menggunakan function upper untuk merubahnya menjadi huruf besar dan lower untuk merubahnya menjadi huruf kecil semuanya. Ini adalah deklarasi variabel di dalam MySQL. Nah, select 67 into add myvar 4. Artinya kita akan memasukkan nilai 67 ke dalam myvar 4. Nah, ini cara yang kedua ya untuk masukkan nilai ke dalam variabel. Select add myvar 4 tambah 10 into myvar 5. Ya, jadi myvar 4 yaitu 67 ya. Kemudian tambah 10 into myvar 5. 67 ditambah 10 simpan ke dalam myvar 5. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan nilai pada myvar 4 dan myvar 5. Berarti 67, myvar 5-nya adalah 77. Nah, itu adalah user defined variable. Baik, ya, saya kira itu penjelasan untuk SQL Basic 2 pada hari ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai praktikum di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.